Akan tetapi situasi saat ini berbanding terbalik. Erick Thohir melontarkan kode keras bahwa dirinya ingin memperpanjang. Erick Thohir beri kode masa depan Sintayong. Media Vietnam Sohadar VN menyorot catatan pertandingan Sintayong bersama timnas Indonesia. Media tersebut menyebut bahwa Sintayong tidak layak dipertahankan di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Sohadar VN kemudian menjabarkan kegagalan-kegagalan Sintayong selama membesut skuad Garuda di berbagai kelompok umur. Dari mulai hanya mampu meraih perunggu di SEA Games 2021, hingga tersingkir di semifinal Piala AFF 2022 silam. Media tersebut pun menyebut bahwa Erick layak menggantikan Sintayong dengan pelatih lain. Hal itu ditanggapi oleh Menteri BUMN tersebut. Akan tetapi situasi saat ini berbanding terbalik. Erick Thohir melontarkan kode keras bahwa dirinya ingin memperpanjang kontrak Sintayong di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik untuk pasukan Merah Putih, sebab timnas Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia 2023 yang resmi digelar pada Januari 2024, yang mana bertepatan dengan habisnya kontrak Sintayong. Jangan terprovokasi dengan media negara lain yang buat isu nggak penting. Belakangan saya dapat isu kalau sudah dapat pengganti Sintayong. Hal-hal seperti ini sengaja digaungkan mereka yang tidak ingin kita sukses. Kita harus bersatu, kata Erick pada konferensi pers pada Selasa 28 Februari lalu. Piala Asia 2023 sendiri resmi dihelat dari tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah menyebabkan turnamen tersebut harus digeser ke musim dingin. Itu artinya PSSI harus gerak cepat mengurus perpanjangan kontrak Sintayong. Sebab jika tidak, timnas Indonesia terancam melakoni Piala Asia 2023 tanpa diasuh oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Menang dengan 10 pemain, pelatih Irak U20 puji kekuatan timnas U20. Pelatih Irak U20 Emad Mohamed menyatakan pegawai Irak U20 sempat memperlihatkan performa tidak bagus di babak pertama dalam laga perdana Piala Asia U20. Emad Mohamed sepertinya ingin membesarkan hati penggawa timnas Indonesia U20 setelah tim besutannya meraih kemenangan 2-0 dengan 10 pemain. Seperti diketahui, Irak U20 harus bermain dengan 10 pemain, menyusul kartu merah yang diterima Karabel Samon menjelang babak pertama berakhir. Praktis, Irak hanya bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua. Kendati demikian, Irak mampu merepotkan barisan pertahanan timnas U20. Mereka sempat mendapatkan penalti di menit ke-74, tapi gagal dikonversi menjadi gol. Bahkan Irak masih mampu menggenapkan kemenangan menjadi 2-0 lewat gol Muhammad Jamel di injury time. Mohamed mengutarakan timnas U20 memperlihatkan performa lebih baik dibandingkan anak asuhnya di babak pertama. Meski Irak mampu mencetak gol lewat Haider Abdul Karim di menit ke-28. Keunggulan dan kelemahan timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong belum puas dengan performa timnya untuk ajang tersebut. Itu setelah melakukan pemusatan latihan dan ambil bagian pada mini turnamen di Jakarta. Timnas Indonesia U20 memiliki kelemahan dalam penyelesaian akhir. Kondisi itu terlihat saat skuad Garuda Nusantara, julukan timnas Indonesia pada mini turnamen melawan Fiji U20, Selandia Baru U20, dan Guatemala U20. Itulah mengapa Sintayong tidak memasang target yang muluk-muluk di ajang Piala Asia U20. Bahkan Sintayong pun menyatakan agar masyarakat Indonesia tak berekspektasi terlalu tinggi untuk timnas U20 di ajang Piala Asia. Bicara soal kekuatan, timnas Indonesia memiliki keunggulan dari kecepatan yang dimiliki setiap pemain. Sebab keunggulan itu bisa saja menjadi kunci pada Piala Asia U20 2023 jika bisa dimaksimalkan. Timnas Indonesia U20 punya penyerang yang cukup lincah untuk memporak-porandakan pertahanan lawan. Tercatat ada 4 pemain yakni Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, Rabani Tasnim, dan Hugo Samir.
Namun penyerang-penyerang itu diharapkan lebih baik dalam penyelesaian akhir. Hal tersebut agar setiap peluang bisa menjadi gol buat timnas Indonesia U20.